Mari kita angkat pujian yang mengatakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Mari kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar akan Tuhan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dari awal kita katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita angkat pujian ini satu kali lagi. Saya undang jemaat Tuhan berdiri. Kita menghormati Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhanlah pengharapan kita, bahwa Tuhanlah yang satu-satunya jalan di dalam setiap hidup kita. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku,
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku. Mari kita menyembah Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah jalan-jalan kebenaran bagi setiap kami. Mulut kami penuh dengan pujian, menyatakan betapa Engkau yang terhebat, betapa Engkau yang dahsyat, betapa Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita agungkan. Ucapkan syukur, ucapkan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Ucapkan bahwa Tuhan sungguh baik, Tuhan sangat baik di dalam setiap hidup kita. Engkau baik. Ucapkan cinta kepada Tuhan. Aku cinta Engkau Tuhan, sungguh Engkau baik. Ya raba 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 raba. Mengalir Tuhan, coba setiap kami, penuhi setiap hati kami, ubahkan kami. Mengalir, ya raba 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 raba. Ya raba raba raba. Lembutkan hati kita,
Lembutkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Lembutkan setiap hati kita. Tuhan mau menjamah kita. Tuhan mau menjamah setiap kita. Tuhan mau memulihkan setiap kita. Setiap beban, setiap kesengsaraan, setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan mau pulihkan. Sebab Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang selain kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya di dalam setiap hidup kita. Engkau baik, sungguh Engkau baik Tuhan. Syukur kami naikkan. Kita pujian, nyanyiin pujian bagi Tuhan. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, nyanyian pujian bagimu. Inilah setiap pujian kami Tuhan, yang kami mau naikkan di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, namamu besar, besar dan layak dipuji, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Seperti pujian kami Bapa, Engkau yang layak, Engkau yang terbesar di dalam setiap hidup kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami ada lagi Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau di tempat ini. Ini bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, tetapi ini oleh karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memuji, meninggikan Engkau Bapa. Engkau yang memberkati setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Bapa, hanya di dalam nama Engkau Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang tidak ada tempat ini Bapa. Engkau yang memberkati setiap ibadah kami dari awal hingga berakhirnya Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan Bapa. Biarlah apa yang kami berikan kepada Engkau Tuhan, dengan setulus hati kami Tuhan untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Masih ada sukacita? Amin. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Kita angkat sebuah pujian yang mengatakan hari ini
hari yang telah dijadikan Tuhan. Masih bersukacita dalam memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Kita ungkapkan betapa baiknya Tuhan dalam setiap hidup kita. Yesus baik. Ayo angkat jempolnya. Sungguh amat
hari selama-lama. Tuhan Yesus baik. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, Kaulah Tuhanku.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Kau berikan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Di mana ya Tuhan kami masih diperbolehkan ya Tuhan untuk kami bisa bersama-sama memuji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan yang Kau berikan yang tiada habis-habisnya ya Tuhan, segala rahmat-Mu yang Kau berikan atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan sekarang ya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami mempersiapkan pikiran kami mempersiapkan telinga kami ya Tuhan, untuk kami bisa mendengar setiap firman yang akan hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Bila firman yang akan hamba-Mu sampaikan ini ya Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Bila firman ini tidak berlalu begitu saja ya Bapa dari setiap pendengaran kami, tetapi bisa tertanam dalam setiap hati kami ya Tuhan, dan bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kami ya Bapa. Dan sekarang Tuhan, Engkau mengurapi setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Bila tangan Tuhan selalu menyertai dan menjaga setiap jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang belum sempat hadir pada saat ini ya Tuhan, yang tidak bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan di lain hari, di lain waktu ya Tuhan, bila mereka bisa bersama-sama seperti kami saat ini ya Tuhan, yaitu untuk memuji dan muliakan nama-Mu ya Bapa. Dan sekarang Tuhan, kami mau siap dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Kita bersyukur atas kasih yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kita. Ya, pertama-tama saya mau menyapa kita semua. Shalom. Oke, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, yang Dia telah menjaga, yang telah memimpin kita di sepanjang minggu hari ini. Ya baiklah jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau langsung saja memasuki dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mau bertanya dulu terlebih dahulu kepada kita semua. Siapa di sini yang pernah bekerja? Baik bekerja di sebuah perusahaan, baik bekerja di toko ataupun di warung. Pasti kita semua di tempat ini semuanya pernah bekerja. Amin. Ya. Jadi di saat kita bekerja, di saat kita sudah bekerja keras dari pagi hingga malam, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu semuanya kan kita mau membuahkan hasil. Kita mau mendapatkan upahnya. Kita mau juga mendapatkan gajinya. Karena setiap pekerjaan itu yang kita harapkan adalah kita mendapat upahnya. Karena kenapa? Tidak semua orang yang mau bekerja tanpa ada upah. Terus, jadi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang saat ini yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengikuti Tuhan, yang sudah bekerja buat Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, baik kita sebagai pelayan Tuhan atau penginjil dan sebagainya, bagaimana dengan kita? Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk kita. Di balik segala usaha yang kita kerjakan, pasti di balik semuanya itu ada upahnya. Sekarang, bagaimana cara kita agar kita bisa mendapatkan upah yang kita inginkan? Saya mau mengajak kita semua membuka buku Alkitab kita. Kita mau buka di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30.
Ya, sudah ada di depan kita saat ini yang ada. Kita akan baca secara bersama-sama setelah saya membaca perikop di atas. Perikop di atas, upah mengikut Yesus. Saya akan bacakan untuk kita. Ayat yang ke-28, Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Di firman Tuhan ini adalah suatu perkataan seorang Petrus, seorang murid dari salah satu dari ke-12 murid Yesus yang bertanya kepada Yesus, bagaimana dengan kami yang telah meninggalkan keluarga kami, yang telah meninggalkan sanak saudara kami dan mengikuti Engkau? Dari pertanyaan Petrus kepada Tuhan, dia menyimpulkan bahwa apakah yang akan dia dapatkan, apakah yang akan dia hasilkan, yang akan dia terima di saat dia sudah mengikuti Tuhan. Dan juga kita sering bertanya-tanya dalam hati kita, saya udah ngikut Tuhan, saya udah bekerja di ladang Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, bahkan saya harus meninggalkan keluarga saya, meninggalkan sanak saudara saya, meninggalkan pekerjaan saya untuk Tuhan. Kita sering bertanya seperti itu. Tapi Tuhan menjawab lewat firman Tuhan ini. Dan dia berkata kepada mereka yang di ayat yang ke-29 dan ke-30, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima kehidupan kekal. Nah, jelas sekali firman Tuhan katakan, di balik usaha yang telah kita lakukan, yang telah kita kerjakan buat Tuhan dan mengikuti Tuhan, Tuhan memberikan suatu hadiah. Jika kita benar-benar mengikuti Dia, jika kita benar-benar melakukan setiap pekerjaan untuk Dia, di mana Dia memberikan jawaban yang sangat mulia untuk kita. Hadiah yang sangat mulia, yaitu kita akan menerima kehidupan kekal. Ini bukan saya yang mengatakan sendiri, tapi firman Tuhan yang berkata bahwa setiap kita yang sudah mengikuti Tuhan, kita akan menerima kehidupan kekal. Inilah upah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang telah mengikuti Tuhan. Semua yang kita lakukan semuanya tidak akan sia-sia. Karena Tuhan telah memberikan suatu hadiah yang sangat mulia untuk kita. Jadi sekarang bagaimana cara kita untuk bisa menerima upah yang Tuhan berikan, kehidupan kekal itu? Yang pertama adalah setia. Setia kepada Dia. Memang setia itu tidaklah mudah. Apalagi kalau harus setia kepada Tuhan. Kenapa? Bagaimana kita mau setia kepada Tuhan? Bahkan kita lihat orang yang berpacaran aja atau yang mempunyai pasangan, jarang sekali bisa setia kepada pasangannya. Di mulut bilang setia, tapi belum tentu di dalam hatinya setia. Jadi bagaimana kita mau setia juga kepada Tuhan?
Kita harus benar-benar setia. Jangan hanya dari mulut kita saja yang berbicara, kita bilang, Tuhan saya setia kepada Engkau. Kita harus sungguh-sungguh katakan, jika benar kita setia, kita harus setia. Jangan pernah kita menduakan Dia. Jangan pernah kita mengabaikan Dia. Dia mau supaya hidup kita berkenan kepada Dia. Jangan kita membuat hal yang mengecewakan hatinya. Jika kita mau menerima sesuatu yang lebih baik lagi, jika kita mau menerima pemberian yang luar biasa, kehidupan itu kita harus setia. Belajar setia. Memang setia itu tidak mudah. Tidak seperti yang kita omongkan. Tidak seperti yang kita bicarakan. Tapi kalau kita benar-benar mau melakukannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh, yang keluar, yang meluap dari hati kita kepada Tuhan, pasti kita bisa. Yang kedua adalah taat. Selain kita setia kepada Tuhan, kita juga perlu taat kepada Dia. Taat akan perintah Tuhan. Taat akan firman-firman Tuhan yang telah disampaikannya lewat firman Tuhan. Kita harus taat akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Taat akan perintah Tuhan. Jika Dia memberikan suatu perintah kepada kita, untuk kita pergi memberitakan kebenarannya. Untuk kita pergi untuk melayani Dia, kita harus taat. Sebagai orang-orang percaya kita, yang hanya bisa kita lakukan, hanyalah taat kepada Dia saja. Seperti kalanya kita taat kepada guru kita, yang taat kepada orang tua kita, yang taat kepada pemerintah. Seperti itulah kita taat kepada Tuhan. Kita bisa taat jika kita benar-benar mau. Seperti saat ini kita taat akan protokol kesehatan. Di mana saat ini yang kita mengalami suatu pandemi. Kita diberikan suatu perintah yaitu untuk mentaati protokol. Agar apa? Agar kita tidak mudah terjangkit, agar kita tidak mudah sakit. Kita bisa mengikuti, mentaati peraturan yang diberikan. Jika kita bisa mengikuti, kita juga bisa mengikuti juga taat akan perintah Tuhan. Jika Tuhan berkata kepada kita, Pika, kamu harus melayani aku. Pika, kamu harus pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita hanya bisa taat. Keseringan orang, kalau disuruh taat dia sering tidak bisa. Sering membangkang bahwa saya nggak bisa diginiin. Saya nggak bisa terlalu taat. Karena apa? Orang yang nggak bisa taat itu karena dia tidak mempercayakan dirinya bahwa dia itu bisa taat. Jadi, marilah kita taat kepada Tuhan. Memang yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak seperti apa yang telah Dia berikan dalam kehidupan kita. Yang telah Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya, kebaikan-Nya, yang telah Dia berikan dalam kehidupan kita. Jika kita benar-benar mau hidup di dalam Tuhan, mau menerima kehidupan kekal dalam Tuhan, yang itu yang saya sampaikan tadi, perlunya kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan.
Jemaat Tuhan mau setia dan taat kepada Tuhan, amin. Amin, puji nama Tuhan. Jadi kesimpulannya untuk kita adalah jika kita benar-benar mau menerima kehidupan kekal, menerima hadiah yang sangat mulia, yang sangat berharga, kita hanya perlu setia, taat, dan melakukan apa yang Dia mau. Tuhan tidak meminta yang lain. Hanya itu yang Dia mintakan dari kita. Jadi bagaimana sikap kita? Apakah kita hanya mendengarkan saja? Hanya duduk diam saja? Atau kita melakukan apa yang Dia mau? Jadi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, mari mulai dari saat ini kita setia. Mari saat ini kita mulai taat dan mengikuti kemauannya dalam kehidupan kita. Ya, biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini yang telah kita dengarkan bisa menjadi berkat bagi kita semua untuk kita tetap diberikan pertumbuhan di dalam kita mengikut Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Bapa. Yang mengajarkan kami Tuhan betapa kami harus setia. Betapa kami harus taat kepada Engkau ya Tuhan. Apabila kami mau menerima kehidupan kekal yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk kami bisa melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajari kami untuk setia, ajari kami untuk taat kepada Engkau saja ya Bapa. Karena ya Tuhan kami tahu ya Tuhan untuk setia, untuk taat kepadamu tidaklah mudah ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan dikala kami benar sungguh-sungguh memberikan kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Kami semuanya bisa melakukannya Tuhan. Tanpa paksaan dari yang lain ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan. Biarlah kami tetap bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat Tuhan yang telah mendengarkan ya Bapa. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap waktu kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada WL. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan, lambaikan tangan. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah Engkau sampaikan buat kami Bapak. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Kini Bapak Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Bila persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang harum, yang kudus dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapak, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian yang mengatakan suka-sukamu Tuhan. Apapun
suka-sukamu Tuhan. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mendengar pengumuman. Untuk ibadah minggu depan, ibadah seperti biasa di jam yang sama. Kiranya jemaat Tuhan boleh datang lagi untuk hadir, bersekutu bersama-sama kita di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian yang mengatakan hanya Engkau. kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah dari awal, pertengahan hingga berakhir Bapak. Kami mengucap syukur betapa Engkau baik dalam setiap hidup kami Bapak. Firman Tuhan telah disampaikan buat kami Tuhan, bagaimana kami harus setia, bagaimana kami harus taat di dalam Engkau Bapak. Taat di segala hal Bapak, setia di dalam setiap hal Bapak. Maupun dalam rumah tangga kami, maupun dalam keuangan kami, maupun dalam orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, bantu kami Bapak, tanpa Engkau Roh Kudus kami tidak mampu untuk berjalan sendirian Bapak. Berkati Tuhan setiap sidang jemaat-Mu yang telah mengikuti ibadah di tempat ini maupun yang tidak ada di tempat ini Bapak. Biarlah Bapak hati kami terus tertuju kepada Engkau. Biarlah hati kami, hidup kami berpusat hanya kepada Engkau saja Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu, buat segala kasih setia-Mu dalam setiap hidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita terima berkat daripada Allah Bapa. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita pulang, kita mau terima berkat dari Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, penyertaan dan penguasaan daripada Yesus Kristus, cinta kasih daripadanya yang telah menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Terimalah semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.